Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, terlebih kepada Ketua PKB Kabupaten Jombang beserta jajarannya. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah melewati Ramadan dengan mudah, dengan berkah. Itu semua tidak lain adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, kita mengenal, bahkan sering mendengar suatu cekcok sekiranya di dalam masyarakat kita. Di sisi pihak masyarakat kita ada yang menggaungkan bahwasanya dalam bulan Ramadan ini kita harus menghormati orang yang berpuasa. Ada juga pihak-pihak lain yang mengatakan bahwa kalau bisa hormati orang yang tidak berpuasa. Sebenarnya bagaimana duduk masalah ini? Maka kita kembalikan kepada syarak. Sesungguhnya agama ini adalah riwayat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan bahwa andaikan agama ini bukan sebuah riwayat, yang digaungkan adalah akal manusia, maka tentunya mengusap muzah itu lebih utama di bawahnya, karena yang kotor adalah di bawahnya, bukan di atasnya. Tetapi wajibnya mengusap muzah itu adalah atasnya muzah. Lah, ini persepsi-persepsi seperti ini harus kita bangun melalui syarak. Kalau hanya menuruti persepsi saja, maka saya juga pernah mendengar tentang cerita dari beliau Sayyidil Habib Umar Mutahhar Semarang pada haulnya Mbah Yai Abdul Aziz Mansur. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika seorang ahli jam itu dulu kalau membenahi jam, servis jam itu dengan pakai kacamata pembesar. Nah, kemudian suatu ketika kacamata pembesar ini setelah servis jam dia bawa ke dalam kamar mandi. Apa yang terjadi? Dia lihat di kamar mandi bentuknya juga besar. Maka seperti itu kemudian dilepaskan, akhirnya kembali ke bentuk semula. Lah, ini kalau kita menuruti persepsi, maka setiap orang menggunakan kacamata yang berbeda dalam hal menyikapi Ramadan. Maka persepsi yang benar adalah mengikuti syarak. Di dalam syarak kita diharuskan menghormati bulan Ramadan. Syahrul Ramadan adalah bulan yang kita hormati. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikutip dalam Mu'jam Tabrani, dalam kitab At-Tabrani, hadis Tabrani mengatakan bahwasanya inna ummati lang tuhza ma aqamu siyama Ramadan. Sesungguhnya umatku tidak akan hina selagi dia berpuasa Ramadan. Qila, ya Rasulullah, wa ma khisyuhum fi ida'ati syahri Ramadan. Apa yang membuat mereka itu menghina, mencemari, yang dianggap menyia-nyiakan bulan Ramadan? Kanjeng Nabi menjawab, intihakul maharim. Mereka menghina bulan Ramadan, mencemari bulan Ramadan dengan menerjang, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan di bulan Ramadan. Inilah para hadirin sekalian. Maka ketika bulan Ramadan tiba, selesailah perdebatan. Kita harus menghormati orang yang berpuasa atau kita harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Maka perdebatan itu dikerucutkan oleh syarak. Yang harus dihormati adalah bulan Ramadan itu sendiri. Suatu kisah, seseorang dikatakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, diceritakan bahwa ada seorang muslim. Seorang muslim ini kemudian dia tidak pernah sholat hampir setiap sepanjang tahun itu sholatnya jarang.
sampai kemudian masuk bulan Ramadan. Orang ini bertaubat, dia ini mandi, kemudian dia ini mengkodok seluruh sholatnya. Mengkodok seluruh sholatnya, dikatakan, apa yang menyebabkanmu melakukan seperti itu? Mengkodok seluruh sholatmu. Nah, kebentuk di mana maksudnya ya? Kenapa kok seperti itu? Ternyata dikatakan, aku menghormati bulan Ramadan. Akhirnya diimpikan. Orang tersebut meninggal kemudian diimpikan. Mimpinya orang soleh ini tolong jangan sampai mimpinya orang soleh ini kita a priori. Justru mimpi itu adalah sesuatu, kalau mimpinya orang soleh berarti sesuatu petunjuk dari Allah. Jangan meremehkan mimpi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu kisahnya banyak dari mimpi. Bahkan mukjizatnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah menafsirkan mimpi. Oleh karena itu, kembali kepada masalah tadi, beliau ini diimpikan oleh orang soleh. Ketika sudah meninggal wafatnya, apa yang terjadi? Beliau mendapatkan penghormatan, beliau mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Dikatakan, kenapa seperti itu? Karena saat itu aku menghormat pada bulan Ramadan. Marilah kita menghormat pada bulan Ramadan. Sungguh suatu nanti dikisahkan oleh seorang Habib bahwasanya suatu nanti akan ada umat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW disiksa oleh malaikat, dicambuk oleh malaikat, mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, ya Rasul, aku tidak tahan disiksa oleh malaikat ya Rasul, tolong syafaati aku ya Rasul. Kanjeng Nabi saking welasnya, saking rahmatnya Nabi, beliau menengadahkan tangannya ingin meminta, tetapi ditahan oleh malaikat. Ya Rasul, apakah engkau tahu hujjah yang melemahkan orang ini, hujjah yang menjadikan melawan orang ini? Apa wahai malaikat? Yaitu bulan Ramadan. Orang ini bermaksiat di bulan Ramadan secara terang-terangan. Orang ini meremehkan bulan Ramadan secara terang-terangan. Akhirnya Kanjeng Nabi mengurungkan niatnya, biarlah dia disiksa dulu. Nanti selepas dia habis disiksa, mungkin kalau nanti akan disifati oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah para hadirin, hendaknya kita menghormati bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan datang kepada kita meremehkan Ramadan. Mari, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmah, bulan penuh maghfirah. Mari kita gunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Bahkan dikatakan, andaikan umatku tahu fadilahnya bulan Ramadan, niscaya dia akan minta sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan sepenuhnya. Masya Allah, luar biasa. Ramadan adalah bulan yang harus kita hormati. Jangan sampai nanti di akhirat kita dituntut oleh Ramadan. Justru Ramadan menjadi hujjah yang melemahkan kita. Jadikanlah Ramadan ini hujjah nanti yang membela kita, sehingga kita menghormati bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi hujjah yang membela kita di hari akhir nanti. Itulah yang dapat saya sampaikan para hadirin sekalian. Di bulan Ramadan ini marilah kita taubati segala dosa yang pernah kita lakukan. Mari perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sholawat Nabi, berpuasa dengan sepenuh hati, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bisa kita lakukan, kita lakukan. Ibadah apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati bulan Ramadan, kita lakukan. Kita jaga bulan Ramadan, jangan sampai maksiat secara terang-terangan di siang hari. Bahkan menunjukkan kemaksiatan itu di hadapan orang lain sampai mengajak mereka mengikuti maksiat dan meremehkan bulan Ramadan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah selalu memberi kita hidayah, memberi kita taufik selama Ramadan. Semoga kita betul-betul dapat memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.